Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semuanya, pionir semuanya di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya ya, dan selalu ke dalam keadaan fitnya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya akan mencoba untuk melanjutkan beberapa informasi terkait dengan perkembangan Pi Network yang terbaru lagi. Di sini ada updatean yang paling baru adalah tentang Pi browser yang sudah bisa dibuka kembali ya setelah mengalami perbaikan sistem atau setelah maintenance. Kemudian di sini untuk rekan-rekan yang belum mendapatkan undangan KYC, langsung saja buka aplikasi Pi browsernya. Kemudian tinggal diklik bagian KYC Pi di sini. Dan pastikan sinyal rekan-rekan itu dalam keadaan bagus ya. Nanti ketika ada slot KYC yang ada untuk rekan-rekan bisa langsung ambil ya. Untuk langsung melakukan KYC ketika ada slotnya. Namun ketika sudah penuh slotnya atau sudah tidak ada ya, rekan-rekan bisa kembali lagi besoknya ya. Jadi rekan-rekan tinggal rajin-rajin saja dalam mengecek tentang undangan KYC ya untuk rekan-rekan yang belum KYC. Karena di sini untuk KYC-nya bersifat tanpa pop-up ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi rekan-rekan harus sedikit menjemput bola KYC. Kemudian di sini saya sudah melakukan KYC ya rekan-rekan, dan alhamdulillah sudah sukses ya. Tinggal menunggu saja untuk migrasi koin ke dalam mainnet. Kemudian di sini saya akan mencoba mengulas beberapa informasi yang ada dalam Pi News Media. Di sini ada beberapa info-info yang cukup menarik untuk kita bahas ya. Yang mana di sini ada informasi 1 jam yang lalu, langsung saja kita coba untuk mengulasnya. Nah di sini hebat ya Pi Core Team jaringan Pi 2023 untuk hackathon Pi DAO Ecosystem Ecocity telah memperoleh sertifikat PIOS ya. Kemudian di sini ada alamat demonstrasi proyek. Nah, di sini untuk meningkatkan daya komputasi pidao.top. Nah, kemudian di sini juga ada video lengkapnya ya dalam versi YouTube-nya. Kemudian di sini juga ada situs website-nya ya pidao.top. Nah, di sini kita coba untuk mengaksesnya. Pidao di sini adalah salah satu yang bergerak ya, ini dari negara Cina. Nah, di sini harus kita terjemahkan dulu untuk kita bisa sedikit membahas ya. Untuk Pidao memang beberapa waktu yang lalu atau mungkin sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ini merupakan salah satu marketplace juga ya. Nah, di sini kalau kita coba lihat ya rekan-rekan, ini sangat mantap sekali ya. Jadi memang kebanyakan ekosistem Pi Network itu bergerak dalam bidang ekosistem atau dalam bidang e-commerce ya. Jadi bisa dipastikan akan banyak sekali bertebaran semacam e-commerce. Nah, yang mana di sini nanti kita bisa semacam jual beli ya di dalamnya. Tentu saja di sini untuk pembayaran dengan menggunakan koin Pi saja. Nah, di sini kalau kita coba melihat sedikit ya, di sini ada Pitas Network debugging. Nah, di sini ada produk-produk yang ditampilkan di sini dengan harga sekitar 0,01 Pi saja ya untuk berbagai macam produk yang ada di sini seperti smartphone atau handphone ya. Nah, ini cukup oke, cukup mantap ya. Nah, jadi di sini masih dalam tahap testnet ya rekan-rekan, karena di sini ada keterangan tahap debugging jaringan uji ya. Jadi di sini masih dalam bentuk testnet, tapi di sini ya cukup oke, cukup lumayan ya. Nanti rekan-rekan juga bisa mengunjungi atau mengaksesnya. Nah, di sini saya rasa kalau kita lihat tentang Pi Network cukup mantap sekali. Kemudian di sini juga disebutkan Pi DAO di jaringan Pi ya pertama di dunia dalam open source web 3.0 barter Ecocity. Kemudian di sini juga disertakan ya untuk PIOS dengan sertifikatnya. Nah, di sini ada YouTube Pi DAO. Kita coba mengakses ya. Ini hanya sebagai bentuk informasi untuk rekan-rekan semuanya. Nah, di sini ada Pi DAO Club ya, Pi DAO Mall. Nah, di sini sudah masuk dalam lisensi PIOS. Jadi di sini ada keterangan ya lisensi PIOS, ada hak ciptanya, izin dengan ini diberikan oleh pengembang perangkat lunak aplikasi atau pengembang perangkat lunak ya tanpa biaya kepada siapapun yang memperoleh salinan aplikasi ini, perangkat lunak dan file dokumen terkait atau terkait dengan perangkat lunak yang dikembangkan oleh para pengembang perangkat lunak untuk penggunaan dalam jaringan Pi ya. Dimana tujuan lisensi ini adalah untuk mengizinkan pengembang karya turunan berdasarkan perangkat lunak atau software. Nah, di sini termasuk hak untuk menggunakan, menyalin, memodifikasi, menggabungkan, menerbitkan dan mendistribusikan. Nah, di sini juga mensublisensikan dan atau untuk mengizinkan orang yang menerima karya turunan tersebut untuk melakukannya dalam setiap kasus semata-mata untuk mengembangkan, menggunakan dan memasarkan aplikasi untuk jaringan Pi resmi ya. Nah, kemudian untuk tujuan lisensi ini, jaringan Pi berarti setiap aplikasi perangkat lunak atau platform lain saat ini atau di masa depan yang dikembangkan, dimiliki atau dikelola oleh perusahaan komunitas Pi dan juga Indo afiliasi atau anak perusahaannya untuk
mana perangkat lunak dikembangkan atau di mana perangkat lunak terus beroperasi. Namun di sini juga ada namunnya ya rekan-rekan. Namun Anda dilarang menggunakan bagian manapun dari perangkat lunak atau karya turunannya dengan cara apapun ya. Nah, di sini adalah semacam lisensi PIOS ya rekan-rekan yang sudah didapatkan oleh Pidau Mall. Nah, ini sangat mantap sekali. Kemudian di sini yang paling bawah disebutkan ya, Pi, jaringan Pi dan logo Pi adalah merek dagang dari perusahaan komunitas Pi Network. Nah, ini sangat top markotop. Kemudian di sini kita lanjutkan ke informasi berikutnya ya. Di sini Epic Core Team tentang pembaharuan. Di sini Pi browser sudah on lagi ya dan sudah mulai normal. Kemudian pengembang harus memiliki akses ke dalam Pi SDK dan aplikasi Brainstorm. Tetapi untuk memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pengiriman poin tengah mereka, batas waktu pengiriman poin tengah hackathon telah diperpanjang hingga 16 Februari 2023. Dan di sini informasinya memang dikhususkan untuk para developer atau pengembang yang terlibat dalam event hackathon ya. Di sini ada semacam batas waktu hingga tanggal 16 Februari ya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ya rekan-rekan. Nah, ini sangat mantap sekali. Kemudian di sini juga disebutkan ya tentang notifikasi bahwa Pi browser sudah normal kembali ya rekan-rekan. Rekan-rekan langsung bisa saja masuk Pi browser, dan untuk yang belum KYC langsung diklik bagian KYC-nya ya untuk menjemput bola. Nah, di sini karena banyak sekali yang belum KYC ya rekan-rekan. Nah, siapa tahu nanti rekan-rekan juga bisa mendapatkan slotnya. Nah, kemudian di sini juga kita lanjutkan beberapa informasi lagi ya dalam Pi News Media. Nah, jaringan Pi adalah komunitas inskripsi paling aktif di blockchain ya, dengan lebih dari 38 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Nah, di sini yang seperti binatang besar dalam rantai publik manapun. Nah, ini memang dibangga-banggakan untuk komunitasnya. Kemudian di sini juga ada berita besar, berita hebat ya, berita yang saya rasa di sini berita besar bahwa Pi News Media juga meretweet tentang PayBridge. Nah, yang mana di sini PayBridge memang berupa jembatan ya atau lintas blockchain untuk menjembatani antara blockchain Pi dengan blockchain yang lain. Nah, di sini juga disebutkan ya tentang PayBridge. Di sini bekerja sama PayBridge dengan Berita Pi pada hackathon 2023 ya. Nah, di sini dengan Twitter lebih banyak lebih dari 544.000 pengikut ya. PayBridge berharap bekerja sama dengan Pi News Media akan membantu proyek menjangkau lebih banyak pengguna, sehingga bisa membantu ya di sini atas nama EZ Invoice untuk menerima perhatian dan dukungan yang besar dari Anda. Nah, mungkin di sini untuk PayBridge memang merupakan salah satu proyek yang juga terlibat dalam Pi Brainstorm atau dalam event hackathon ya. Nah, ketika nanti sudah berhasil, sudah goal, nah di sini tentu saja untuk ekosistem Pi Network semakin kuat, semakin banyak ya rekan-rekan. Nah, ini cukup mantap sekali ya, cukup jos. Kemudian di sini juga disebutkan PayBridge adalah gerbang atau pintu gerbang ya yang melepaskan penghalang antara jaringan Pi dan blockchain lainnya, membuat Pi dapat diakses dan didekati oleh publik ya, dan menawarkan alat keuangan baru yang lebih fleksibel, transparan kepada para pengguna atau para komunitas Pi Network di seluruh dunia. Nah, ini sangat oke, sangat mantap ya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya mencoba membuka tentang Pi browser ya. Nah, di sini ketika rekan-rekan buka Pi browser, nanti di sini rekan-rekan bisa mengecek bagian Brainstorm ya. Kita coba lihat atau intip sedikit tentang Pi Brainstorm. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini kita coba untuk mengakses Pi Brainstorm. Nah, di sini banyak sekali proyek-proyek yang sudah bergabung ya, yang sudah terdaftar dalam proposal hackathon 2023. Nah, di sini rekan-rekan juga bisa mengakses, yang mana di sini juga ada Pi Multiverse Farm, Pi SDK dan lain-lain ya. Ini banyak sekali. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk membuka Pidau ya. Nah, di sini kita coba cek Pidau. Nah, di sini Pidau Mall. Kalau kita lihat dan kita geser ke bawah, Pidau Mall di sini sudah disukai atau mendapat like 17.000 ya. Ini cukup banyak sekali. Nah, nanti ketika ini sukses ya, ini sangat mantap rekan-rekan, kita bisa berbelanja dari banyak sisi ya. Jadi untuk e-commerce Pi Network akan bisa bersaing dengan ketat ya, seperti Pi Chain Mall, kemudian Pi Barter Mall, kemudian ada Mall GCV, Pidau. Nah, kemudian di Indonesia ada Tokopedia dan KPIG ya. Nah, ini cukup mantap sekali. Kemudian di sini coba kita lihat sedikit ya rekan-rekan tentang Pidau Mall di sini. Nah, di sini nanti rekan-rekan bisa mengakses ya, bisa di copy saja link ini, kemudian nanti rekan-rekan masuk ke sini ya rekan-rekan, kita searching di sini ya, tempelkan di sini. Nah, kemudian di sini kita coba searching. Nah, ternyata belum bisa. Kemudian di sini kalau kita coba menggunakan link yang di sini ya. Nah, kita coba link yang di sini. Kita copy kemudian kita pastekan di sini rekan-rekan. Nah, seperti berikut ini ya, kita coba searching kan. Nah, di sini Pidau Mall sudah terdaftar dalam GitHub ya. Nanti rekan-rekan juga bisa mengecek dan mengaksesnya ya. Ini cukup.
Oke rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya ya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif kepada rekan-rekan semuanya menjelang fase berikutnya atau menantikan hackathon ending. Kemudian akan ada semacam KJC massal, dan kemudian di sini mungkin ada beberapa tes selanjutnya ya untuk ribuan aplikasi ekologi yang sudah terdaftar itu ya rekan-rekan. Dan mungkin di sini juga akan segera untuk dilangsungkan fase berikutnya atau fase open mainnet, tapi di sini masih menunggu informasi resmi dari pihak core team. Oke rekan, jika rekan-rekan suka silahkan tinggalkan jempol rekan-rekan atau klik like-nya dan berikan komen-komen dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.